Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah pengkhianatan. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang merasa dikhianati oleh pasangannya, oleh rekan kerja, oleh teman-temannya, oleh saudaranya ataupun siapa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala biar nanti kedepannya kita dijauhkan dari makar orang-orang pengkhianat. Karena pengkhianat atau berkhianat itu adalah perbuatan makar yang sistematis, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan orang yang akan dikhianati. Alasannya banyak sekali, playing victim banyak, ya. Kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang cukup sepuh, ya, karena tangguhnya juga tangguh sepuh, ya, dari kerajaan yang besar yang pernah ada di Nusantara ini. Kerajaan apa, Mas? Ya, kita ketahui bahwasanya kerajaan itu pernah menyatukan Nusantara. Kalau bicara tentang Nusantara sudah ketahuan kerajaan apa, yaitu kerajaan Mojopahit. Di mana Nusantara pada saat itu sampai ke Birma sana. Birma saya apa ya? Muay Thai apa? Thailand sana lagi. Yang mau sebentar lagi mau kemana? Ke ya Birma ya, mau ke India. Jadi dari sana sampai ke Kalimantan, sampai ke Bali, sampai ke Lombok itu masih wilayahnya Mojopahit. Jadi kita pernah menjadi negara yang besar. Pada waktu itu kita bernama Nusantara, belum lahir Indonesia. Tahunnya 1400-an, sahabat Pusaka Jawa. Nah, pusaka apa yang akan saya babar yaitu berbentuk tombak, sahabat Pusaka Jawa. Kita ambil bilah pusakanya. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini cukup tua atau sepuh, lamen lawasan, ya. Ini saya dapat dari Jawa Barat, sahabat Pusaka Jawa. Kebetulan yang punya ini dulu sudah almarhum, ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, segala khilafnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya anaknya kemudian tak rayu-rayu supaya pusakanya papahnya itu dilepas. Begitu ceritanya. Alhamdulillah anaknya mau. Anaknya cantik, sahabat Pusaka Jawa. Ya, anaknya cantik, baik, masya Allah lah pokoknya lah. Papanya juga baik, keluarganya dari keluarga yang baik-baik. Nah, kebetulan saya tanya, saya tanyanya nggak usah detail ya. Artinya begini, pusakanya papa masih ada katanya. Masih, Mas. Itu bentuknya apa? Keris apa-apa? Nggak tahu, Mas. Tapi kayak pisau katanya. Masa kayak pisau? Jangan-jangan nanti badik, saya bilang gitu kan. Nggak tahu, nanti dia difotoin deh gitu kan. Oke, malam-malam jam berapa itu ya? Kemudian difoto, kirim foto. Kirim pagi kayaknya ya, kirim pagi. Terus oke, tak lihat. Oh iya,
Ya udahlah, saya bilang, tak lihat, sepuh ini. Ya udah dikirim aja lah, saya bilang gitu. Bayarnya nanti ya, saya bilang. Bayarnya nanti, saya bilang gitu. Ya udah mas, nggak apa-apa. Sekian boleh. Masa segitu sih mas, katanya. Ya udahlah, nanti kalau udah datang nanti tak bayarin. Seperti. Tapi kondisinya, sahabat Pusaka Jawa, kondisinya karatan, artinya belum diwarangi, karena memang banyak orang mempunyai pusaka tapi tidak mengerti ilmu warangan. Mereka hanya mengambil sisi esoterinya atau sisi tuahnya saja. Dan dulu ini papahnya si Fulana, ya bahasanya Fulanah lah ya. Si Fulana, kalau Fulan kan laki-laki, kalau perempuan kan Fulana. Si Fulana itu memang tergolong orang yang suka dengan hikmah, artinya suka dengan keilmuan, seperti itu. Jadi memang begitu ini sampai juga saya cek, memang ada esoterinya, ada, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini nantilah bahas esoteri nanti. Ini bentar tak lihat, ini kayunya hitam seperti galih asem, sahabat Pusaka Jawa. Ini berat. Ini seperti galih asem. Ya, ini berat, kayunya berat, sahabat Pusaka Jawa. Soalnya kalau galih asem itu hitam kecoklatan, ini juga hitam kecoklatan. Kalau hitam kemerahan bisa jadi ini adalah kayu nogosari. Kalau yang hitam tapi ketika dikupas itu kemerahan, itu kayu nogosari. Kita buka bilanya dan ini ada cantolannya ya. Jadi kemungkinan ini ditaruh begini, dicantol begini, berdiri, kasih benang gitu ya. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Baunya masih wangi, sahabat Pusaka Jawa. Coba dilihat. Kalau kita lihat dari, bentar dulu, tak ambil ini. Tak ambil ini ya, sahabat Pusaka Jawa. Veteran. Ini jimat saya, sahabat Pusaka Jawa. Ini mau dijual. Mau dijual gak masuk, nggak tahu deh. Aduh ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita ukur panjang bilanya dulu ya, mumpung saya inget ya. Oke. Panjang bilanya 20 lebih, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini tergolong jimatan. Kenapa dibilang jimatan? Karena ini kalau untuk berperang dengan panjang seperti ini, secara fungsional kurang maksimal. Ini diciptakan hanya untuk sebagai piandel atau buat pegangan atau ageman. Ya, sahabat. Saya suaranya mungkin agak kecil ya, karena mungkin ada sedikit serak basah habis konser kali kemarin ya. Habis live streaming, bengok-bengok, teriak-teriak ya kan. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya, ini ikutnya adalah tombak ron pring. Ron artinya daun, pring adanya bambu. Jadi bentuknya ini seperti daun bambu. Ya, seperti daun bambu. Kita ketahui daun bambu itu ramping tapi bagus, seksi tapi bagus, kemudian dia tajam, ya kan? Daun bambu kan tajam. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita lihat ini, saya lihat ini metuknya iras, sahabat Pusaka Jawa. Ini di sini ada metuk, cuman ini ketutup ya. Ketutup. Ini ada metuknya iras. Biasanya untuk metuk iras itu tangguh sepuh. Ya, tadi sudah di awal saya sampaikan, ini adalah garap tadi kerajaan yang besar ya. Nanti tak sebutkan ciri-cirinya kenapa saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita lihat dari pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Saya kedepankan ke kamera, saya dekatkan ke kamera. Ini pamornya kalau orang bilang ceprit ya, atau sedikit, tapi kalau kita amati secara seksama, ini juga ceprit, tapi jenisnya jenis ceprit apa gitu kan. Nah, kalau kita dilihat dari alurnya, ini ada garis-garis yang tidak beraturan, kemudian ada delemok begini ya. Ini ikutnya adalah pamor ngulit semangka, seperti gambarannya motif serat-serat yang ada di kulit semangka. Nah, ini adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah. Pamor ngulit semangka tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memiliki. Karena ada beberapa pamor yang pemilih.
Berarti kalau pamor, bentar sahabat Pusaka Jawa, saya babar ini sininya berat kali nih, bisa kayak tebel ya. Bentar ya, tak berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berat sekali, kayak diantuk tahun sahabat Pusaka Jawa. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Jadi ini ikutnya pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka ini adalah makna filosofinya, doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik pamor ngulit semangka itu luas pergaulannya. Jadi untuk memperluas pergaulan. Artinya begini, kadang manusia itu ada yang tidak luas pergaulannya, ada yang sukanya menyendiri di rumah. Sehingga ketika orang suka menyendiri di rumah nggak masalah kalau dia punya skill, punya keahlian. Tapi kalau dia tidak punya keahlian, bagaimana kita akan mencari nafkah? Iya kan? Jadi pamor kulit semangka cocok dipakai untuk orang-orang yang introvert, orang-orang yang tidak suka bergaul. Mudah-mudahan dengan memiliki pusaka pamor kulit semangka, dia luas pergaulannya, tapi luwes dan juga rezekinya banyak. Ketika kita pergaulannya luas, insya Allah juga rezekinya mudah. Ya, kita punya teman banyak, ya. Kita butuh duit, butuh apa, kita main ke rumah teman-teman, akhirnya oh saya lagi nggak punya duit, anak sing duit, anak sing ngutangi, ada yang ngasih pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi pamor ngulit semangka ini memang lebih cocok dipakai untuk orang di lapangan, ya, ataupun orang-orang yang introvert yang tidak suka bergaul, ya, karena tuahnya agar kita pergaulannya luas, atau orang yang memang sudah pergaulannya luas, pegang ini tambah luas lagi. Apalagi pada saat seperti sekarang ini orang-orang yang caleg gitu ya, untuk merekrut satu massa itu kan diperlukan keluasan dan keluasan dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Ben pada apa ya? Ben pada melu omongane ya, ketika kita ngomong, ketika kita berkampanye, mereka akan tertarik. Ya, ketika mereka tertarik nyoblos sama yang akan kita sampaikan, kita kan dapat rezeki. Entah itu rezeki suara, entah itu rezeki dari si calon, seperti itu. Bahasanya seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini hitam kebiruan, kemudian ini besinya hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Besinya hitam kebiruan, terus kalau kita lihat besinya padat, pulen, ya, dia halus rabaannya, pamornya pun pandes, ya, kemudian tampilannya wingit, ya, ini kan tampilannya wingit dan prigel, besinya lumer, halus rabaannya. Ini estimasinya adalah tangguh Mojopahit, ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada metuknya di sini. Kita ketahui Mojopahit itu banyak yang suka. Karena kenapa tampilan Mojopahit itu banyak, tampilannya wingit. Kalau di keris look katon, kerisnya katon wingit. Ditombak seperti ini pun katon wingit. Nah, kalau kita, tadi ya saya bilang ini masih agak tebel ya, untuk Pusaka Jawa babar ini langsung tep gitu loh. Bisa kayak apa ya? Kayak orang ketanduk tawon, sahabat Pusaka Jawa di sininya. Jadi memang babar pusaka itu kadang ada seninya di situ. Padahal tadi saya sebelum bikin YouTube saya pasti berdoa dulu. Kirim hadroh, kirim Fatihah kepada Rasulullah, min aulia ila, guru-guru saya, ya kan, seperti itu. Jadi agar ketika saya bikin babar satu pusaka itu tidak ada masalah. Tapi kadang kenyataannya ya seperti ini tadi, begitu dep. Kemudian sebelum saya babar ini, saya cek energinya, ini lumayan lebih untuk ini ACDC, sahabat Pusaka Jawa. Buat perlindungan dapat, buat untuk rezekiannya pun dapat. Ya, jadi memang dulu papahnya si Fulanah ini, ya, itu seorang pedagang di Bandung, sukses dulu, pedagang kain lah ya. Dulu di mana kalau tidak salah saya tahu itu di apa itu yang bikin sepatu di Bandung, apa ya namanya ya?
Cibaduyut kali ya. Cibaduyut di situ. Kalau nggak salah di situ, di daerah situ. Ya, dia pernah sukses pada zamannya. Seperti itu. Dan ini mungkin pegangannya beliau. Beliau sudah almarhum. Orangnya sabar beliau. Dari keluarga baik-baik, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang tombak Kronpring, tombak Kronpring banyak. Ada yang dari Mataram, ada yang dari Mojopahit. Tapi yang memang kalau Mojopahit itu tampilannya jelas wingit, sahabat Pusaka Jawa. Angker, wingit itu angker, ya, wingit itu angker. Ini aja masih nampak. Bibirnya masih agak tebal tapi udah mulai menipis. Tadi bisa tebel banget, langsung ya Allah, Daning buat ngomong susah. Ya, jadi memang makanya mau tidak mau sahabat Pusaka Jawa, percaya tidak percaya, bermain tosan aji memang setidaknya kita lebih banyak berdoa. Minim-minimnya doa pagi dan sore lah ya. Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kurang bagus. Bisa saja tadi benturan energi atau bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak Kronpring tergolong tombak yang banyak dijumpai. Bukan tombak yang langka-langka banget. Tapi kalau bicara tentang tuah dari tombak Kronpring yang ini saya pegang tadi, lumayan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, tombaknya lumayan. Nampak kesini ini masih tebel ini di sini. Tuh, kayak Baal, sahabat Pusaka Jawa. Ampun banget tuh. Nanti diberesin biar ini kayak Baal nih di sini nih. Tadi enggak loh, nih tuh. Tak pegang kayak Baal loh. Tapi nantilah, karena memang biasa suwe-suwe tak pencet sisan. Pengen bubar. Kalau cerengkeng-cerengkengnya tak pencet sekalian ya, nanti bubar kalian ya. Kadang begitu saya kalau kesel sama pusaka yang ngeyel, pencet sekalian, bubar sekalian, ya, mati sekalian. Tapi kalau masih bisa dinego ya nggak usah macam-macam, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, menurut saya ini adalah tergolong layak untuk koleksi. Apalagi ini dari bahan kayunya juga, ini menurut saya ini kemungkinan ini adalah gali asem. Ya, asem yang sudah tua di tengahnya ini. Kayu-kayu gali asem ini tergolong kayu yang susah sekarang didapatkan. Karena untuk gali asem itu belum tentu ada galinya, kadang kosong. Krowak biasanya, asemnya gede tapi krowak. Kalau ini kayaknya gali asem. Ya, dan ini kuningannya juga kuningan lama ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau menurut saya ya, jadi kalau kita rangkum makna filosofi dari tombak Kronpring ini adalah besar harapan dari doa dan sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik mendapatkan keluasan rezeki, keluasan pergaulan, dan juga perlindungan. Nah, ini tombak ini. Jadi tombak ini mempunyai fungsi buat perlindungan, buat kerezekian, juga perluasan untuk pergaulan. Artinya ini ACDC. Rezekinya jalan, perlindungannya pun jalan. Ini saya ngomong agak susah, sahabat Pusaka Jawa, ini loh, bener loh, tebel loh. Nanti setelah ini tak beresin ini. tak takoni kon penjaluknya apa ya gue ya. Oke ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apalagi nih, saya jadi malah bingung ini mau ngebahas apa lagi. Jadi ini tombaknya wingit ya. Kemudian besinya pun pulen. Padat, ini jelas. Ini garansi sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Garansi sepuh. Saya nggak bisa ngomong panjang, ininya tebel banget sahabat Pusaka Jawa tuh, mulai menebel lagi. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, jadi ini adalah tangguhnya tangguh Mojopahit. Ya, ini tangguhnya tangguh Mojopahit. Kemudian fungsinya 3 untuk perlindungan, kerezekian, dan juga untuk pergaulan luas dengan pamor. Pamornya adalah ngulit semangka atau kalau disingkat ngulsem. Ya, ini nanti tak kasih tahu yang punya. Ini loh, sudah tak bikin video. Seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena berhubung ini saya semakin menebal, jadi memang saya harus selesaikan dulu. Saya kira itu saja sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang kali lebar. Pusaka yang saya babar ini agak tebal di bibir saya atas ini. Ya, takutnya nanti lama-lama jebir, repot saya kayak ke kantup tawon.
Ya, dari saya itu saja. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.